Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Bersama saya Samsul Bari. Pada video kali ini saya masih membahas tentang pemrograman Android menggunakan bahasa pemrograman Xamarin Form. Tema yang saya akan bawakan pada video kali ini adalah bagaimana caranya kita melakukan CRUD atau spesifiknya melakukan inserting data dari Xamarin Form nanti bakal tersimpan di database MySQL. Ini adalah lanjutan dari video saya yang sebelumnya, itu Xamarin Form retrieve atau binding data from MySQL into Android. Oke, langsung saja kita ke materi. Selamat menyaksikan. Ini tampilan yang nanti kita akan buat kira-kira seperti ini. Jadi nanti ketika kita memasukkan sebuah barang, misalkan nama barangnya adalah popok bayi, kemudian kita enter, nanti ada tulisan save popok bayi, kemudian barcode-nya mungkin 2100, kemudian sale price-nya kita masukkan misalkan 26.800, kemudian kita save. Nanti ada sebuah informasi data sudah tersimpan. Oke. Kemudian kita cek di database-nya apakah sudah masuk. Saya menggunakan database toko, kemudian tabelnya barang, dan ini yang kita baru masukkan tadi ya, barcode-nya 2100, kemudian nama barangnya popok bayi, kemudian harga barangnya 26.800 dan stoknya 0. Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah membuat basis datanya. Saya menggunakan penamaan toko, kemudian di sini ada tabel 1 barang. Kemudian strukturnya bisa teman-teman lihat. ID sebagai primary key, kemudian saya bikin dia auto increment supaya nanti dia bisa membuat penomoran secara otomatis dan tidak perlu melakukan insert secara manual di Xamarin Form. Kemudian barcode barang varchar 50, nama barang varchar 50, harga barang float 9,2, kemudian stok di sini int atau integer 11. Kemudian biasanya saya melakukan penambahan data sebagai data default atau data bawaan banyak 2. Nah, untuk stok di sini kalau teman-teman lihat bawaannya atau defaultnya itu adalah as defined. Ya, jadi kita juga tidak perlu melakukan pengkodingan di saat insert. Nanti secara otomatis MySQL ini akan memberikan angka 0 atau yang sesuai kita inputkan di sini. Selanjutnya kita langsung masuk ke Visual Studio Zeta dengan Xamarin Form-nya. Pastikan Anda sudah menambahkan nugget untuk MySQL connector ya. Lagi-lagi harus dicek di dependencies. Kalau kalian belum ada silahkan tambahkan. Kemudian ini terserah kalian mau buat di project yang lama atau di project yang baru. Kalau di project yang lama dan page-nya banyak, Anda bisa tambahkan sebuah page. Saya di sini menambahkan dengan @_pengguna. Oke. Saya hanya melihatkan sebuah code-nya di sini untuk front end-nya saja supaya bisa memangkas waktu, supaya tidak terlalu lama mendesain ya. Saya di sini punya label sebagai penamaan, kemudian saya di sini punya entry untuk menampung teks nama ya, nama barang tadi. Kemudian di sini ada xname. Di sini xname saya beri nama tnama. Kemudian ketika di complete di sini ada eventnya. Kemudian yang kedua label barcode ya. Nah, untuk barcode saya set
keyboardnya numerik supaya nanti inputnya hanya angka. Kemudian xname-nya saya beri nama t_barcode. Kemudian untuk price sama, entry-nya saya beri nama xname t_harga. Sama juga keyboardnya atau inputannya nanti saya akan berikan dia numerik saja. Kemudian ada sebuah tombol di bawahnya itu saya beri nama xname, di sini b_save, dan kemudian clicked-nya atau event click-nya b_save clicked. Kalau sudah, teman-teman bisa lihat di backend-nya. Yang pertama sekali saya menambahkan sebuah using MySQL connector. Ya, ini wajib. Kemudian teman-teman abaikan private void yang lain karena itu urutannya nanti. Tadi kan saya membuat sebuah event complete t_complete di sini ya. Maka nanti akan muncul secara otomatis private void t_complete. Nah, di sini ada tombol bsave.text sama dengan bsave.text plus spasi plus t_text. Ini artinya ketika kita mengisikan nama barang dan kita tekan selesai atau enter di keyboard itu atau di inputan, maka nanti tombolnya akan menambahkan save spasi nama barang yang kita sesuaikan biar lebih kesan konfirmasinya lebih pasti. Kemudian setelah ini teman-teman masuk di private void bsave klik. Teman-teman bisa buat dulu perumpamaan if-nya atau cek kondisionalnya. If t_text sama dengan 0, maka teman-teman tambahkan t_fokus atau teman-teman bisa tambahkan sebuah display alert ya. Mungkin menampilkan pesan ini kosong. Lalu kemudian di bawahnya t_fokus. Jadi setelah menampilkan pesan, kursornya akan fokus kemana entry yang kosong itu tersebut. Di barcode juga pakai else if sama dengan 0, harga juga sama dengan 0, kemudian else-nya sama dengan simpan. Ini nggak akan muncul teman-teman. Jadi teman-teman harus buat dulu private void simpannya. Di sini teman-teman, di private void simpan, teman-teman menambahkan variabel koneksi ya, seperti video saya sebelumnya. Hampir sama, koneksi titik open, kemudian var cmd sama dengan new MySQL command, insert into barang. Ya. Ini berarti nama table. Kemudian field mana yang seharusnya kita isikan. Barcode barang, nama barang, harga barang. Dan dipisahkan oleh koma. Kemudian values. Nah, di sini disesuaikan dengan xname yang ada di front end. Bagi pemula harap hati-hati untuk menuliskan ini karena bisa saja petiknya atau titiknya itu kelebihan atau kurang. Kemudian koma koneksi. Kemudian var rg sama dengan cmd_execute_reader. Kemudian nanti di sini ketika data yang sudah tersimpan maka akan menampilkan sebuah pesan. Data telah tersimpan, dan datanya ketika telah tersimpan teman-teman bisa lakukan penghapusan inputan yang tadi diketikkan. Kemudian kita kembalikan tulisan save-nya ini yang ada di tombol biar nggak rancu nanti. Kemudian kita fokuskan kursor kita ke posisi nama, ke posisi entry nama maksud saya. Dan kemudian jangan lupa else-nya dituliskan simpan seperti ini. Kalau sudah, teman-teman bisa lakukan percobaan. Dan jangan lupa untuk merubah startup-nya di sini ya, main text. Oke, mari kita coba sekali lagi. Nah, ini kita lihat di browse di sini ya. Kemudian ini, misalkan di sini mie burung dara.
barcode-nya misalkan 3266, sell price-nya atau harga jualnya misalkan 10.250. Nah ini kan dia nggak ada nih save-nya di sini karena memang pada saat kita mengetikkan mie burung dara kita nggak tekan selesai. Jadi teman-teman harus tekan selesai di sini biar nanti ada efeknya. Nah, save. Nah ini data sudah tersimpan. Mari kita lihat, dan di sini kan sudah dihapus semua dan kursornya kembali ke nama. Dan di database harusnya tabelnya sudah menambahkan apa yang kita inputkan tadi. Kira-kira seperti itu. Ini teman-teman lagi-lagi dilihat codingnya, siapa tahu ada yang tertinggal. Sekian dulu untuk video kali ini tentang bagaimana cara kita untuk menambahkan sebuah data dari interface-nya Xamarin Form Android ke database MySQL. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman masih merasa ada yang kurang mengerti dan masih bingung, teman-teman bisa ajukan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video saya dari awal hingga selesai. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung saya dengan cara klik like, share, dan subscribe channel YouTube saya ini agar terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Samsul Bari mengucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.